Rabbil alamin wa umur dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang para hadirin seminar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Meskipun dalam keadaan ibadah puasa, kita harus tetap semangat menjalani hari dan juga menuntut ilmu ya. Adapun topik yang akan dibahas dalam seminar siang kali ini yaitu mengenai kupas tuntas NIB, PIRT, dan label halal yang akan disampaikan oleh Dr. Randa Faidah Khalid APT. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Wildania. Saya mahasiswa dari Umbara semester 4 yang akan bertugas menjadi moderator pada seminar kali ini. Sebelum kita mulai pada materi yang akan dibahas, saya akan membacakan biodata narasumber terlebih dahulu. Narasumber kita kali ini bernama tukang sayur biasa nama. Faidah Khalid APT, tempat tanggal lahir Madiun 25 Juli 1968. Aktivitas pendampingan UMKM, pendampingan proses halal UMKM, dan juga Master Mentor Digitalan di Garda Transbumi. Banyak sekali prestasi yang didapat oleh beliau, diantaranya yaitu sertifikat apresiasi penerbitan perizinan di Garda Transbumi, Kemenkop dan UKM RI tahun 2022. Penerbitan NIB sebanyak 1.288 NIB pada tahun 2023. Wah, luar biasa sekali ya. Penerbitan sertifikat halal UMKM sebanyak 191 pada tahun 2022. Penerbitan sertifikat halal UMKM sebanyak 595 pada tahun 2023. Penerbitan PIRT UMKM sebanyak 25 sampai dengan Agustus 2023. Instruktur Keamanan Pangan Badan POM RI dan juga juara 1 pendampingan proses halal di tahun 2023 kategori P3H Inovatif, tim pembinaan JPH Negara ASEAN. Masya Allah, sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini, sangat banyak prestasi yang beliau dapatkan. Sebelum kita mulai penyampaian materi, saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada saat acara dimulai. Semua peserta diharapkan mematikan mikrofon, tidak boleh melakukan interupsi karena akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan. Dan jangan lupa nanti harus stay di Zoom ini karena akan ada link daftar hadir. Dan juga silahkan follow Instagram @bretoinstitute jika belum follow ya. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, langsung saja kita mulai webinar dengan topik kupas tuntas. Dengan tema kupas tuntas NIB, PIRT, dan label halal yang akan disampaikan oleh Dr. Randa Faidah Khalid APT. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Bisa ribet ya? Ya, terima kasih untuk Mbak Wildan ya yang sudah memberikan waktu pada saya. Terima kasih juga untuk Kang Adi lewat Breto Institutnya yang semakin mentereng. Ya, alhamdulillah kita saat ini diberi kesempatan untuk sharing materi tentang kupas tuntas NIB, PIRT, dan label halal. Ya, ya. Kita lihat ya di sini ya. Pengenalan tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Wildan. Saya nggak akan mengulang lagi untuk pengenalannya. Kita sekarang ke materi aja langsung.
kenapa kita harus memiliki legalitas label. Legalitas. Jadi legalitas itu banyak ya. Ada NIB, ada PIRT, ada label halal, ada HAKI, ada banyak lainnya. Yang perlu dicermati di sini adalah kenapa Menteri Agama itu sangat antusias sekali terhadap label halal untuk UMKM. Nah, di sini kita lihat bahwa 17 Oktober mereka sudah mencanangkan gitu. Jadi ketika tanggal 17 Oktober tahun 2024, semua produk yang beredar, baik itu makanan dan minuman atau jasa penyembelihan, itu harus bersertifikat halal gitu. Nah, apa yang membuat Kemenak Menteri Agama itu sangat antusias sekali. Jadi ketika tahun 2021 Menteri Agama lewat Departemen Agama itu BPJPH itu dia memberi fasilitas atau mentarget ada 10.000 UMKM yang harus memiliki sertifikat halal. Dan itu ternyata terlampaui. Dan ketika tahun 2022 itu dinaikkan menjadi 350.000 dan ternyata terlampaui juga. Rupanya prestasi-prestasi ini itu dibuat pemicu dari Menteri Agama itu menaikkan lagi levelnya dan naiknya nggak tanggung-tanggung. Ketika tahun 2023 10 juta UMKM harus bersertifikat halal. Itu dicanangkan oleh Menteri Agama. Ternyata alhamdulillah ketika Desember 2023 itu sudah terlampaui. Bahkan gosipnya bukan 10 juta lagi, tapi lebih dari 300.000 lagi. Sehingga wow, ini antusias masyarakat itu sangat sangat bagus sekali untuk bersertifikat halal. Apa yang mendasari Menteri Agama untuk slide-nya sudah berubah ya? Halo? Slide sudah berubah ya? Ya, semoga sudah berubah dah. Nah, apa yang mendasari Menteri Agama itu tuh sangat antusias sekali. Ternyata ada masyarakat yang melakukan riset itu sertifikat halal ini merupakan ekonomi syariah, salah satu daripada ekonomi syariah gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa SGIE itu merupakan menjadi parameter analisis ekonomi syariah. Sehingga ketika nilai SGIE ini kita tinggi, itu ternyata menjadi referensi bagi eksekutif, menjadi referensi bagi eksekutif, investor, pejabat pemerintah, dan pengusaha untuk melakukan investasi ekonomi di negara itu. Sehingga Indonesia sangat antusias untuk meraih atau meningkatkan nilai SGIE sendiri. Dan ternyata sertifikat halal ini diberi kemudahan oleh pemerintah lewat undang-undang nomor induk apa? Ada noise. Ternyata legalitas usaha ini dipermudah oleh pemerintah lewat Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu memberi kemudahan legalitas untuk pengusaha. Nah, di sini pengusaha kecil itu dilindungi oleh pemerintah. Dia dipermudah untuk menerbitkan legalitasnya. Ternyata bahwa sertifikat halal itu juga mempunyai persyaratan NIB menjadi persyaratan utama gitu. Jadi kita lihat ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat mempermudah sekali memberi kemudahan untuk legalitas. Dan di sini pemerintah tidak tidak sangat memihak pada UMKM. Artinya apa? Kalau dulu UMKM itu tidak memperhitungkan legalitas sama sekali dan tidak memerlukan sama sekali, seakan-akan seperti itu. Tapi pemerintah melihat setelah kasus COVID itu UMKM ternyata mampu bertahan dan dia menyumbangkan sekian persen untuk ketahanan pangannya gitu. Kita lihat bahwa ibu-ibu itu suka sekali untuk memproduksi sesuatu dan dijual. Itu yang membuat pemerintah sangat memberi perhatian pada UMKM.
Sehingga kepermudahan legalitas ini itu juga diperuntukkan untuk UMKM, dispesialiskan malahan. Jadi di sini UMKM diberi kemudahan untuk memiliki legalitas dengan pendamping-pendamping yang siap, dengan pendamping-pendamping yang telah memenuhi kepandaiannya, sudah diuji lah istilahnya, dia sudah melalui training-training. Nah, di sini ada sinkronisasi antara legalitas NIB dengan sertifikat halal. BPJPH menciptakan pendamping-pendamping untuk mempermudah legalitas sertifikat halal, di antaranya adalah NIB. Dan kepermudahan ini hanya bisa diakses dengan mengetikkan pendamping BPJPH, seperti itu. Dengan mengakses, itu akan muncul pendamping yang terdekat dari kita. Ya, setelah BPJPH menciptakan pendamping-pendamping yang bisa diakses lewat online, itu sebetulnya UMKM bisa mengakses secara mudah. Bisa mengetahui saya dekat dengan pendamping siapa sih? Seperti itu. Kan enak sekali. Nah, legalitas di sini diharapkan untuk membuat UMKM naik kelas. Dengan cara seperti ini, maka tidak akan ada bedanya lagi UMKM dan pengusaha besar. Soalnya mereka sama-sama memiliki NIB. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah proses pembuatan NIB ini sangat bagus sekali. Artinya meningkat secara tajam. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang digalakkan oleh pemerintah, kalau kita dahulu untuk memulai suatu usaha, kita perurusan perizinannya itu sangat rumit sekali. Pertama kali misalnya kita ada TDP, TDUP, ada SIUP. Kalau dulu ya, jadi TDP ini dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. Sementara TDUP juga sama, SIUP. Terus ada kita untuk memperoleh TDUP aja, kita harus melewati kelurahan, melewati kecamatan, dan setiap meja itu tentu saja memerlukan banyak waktu. Bisa nanti 3 hari hanya untuk di kecamatannya aja. Kalau sudah sampai di Perindak atau Disdak, itu tuh banyak meja yang dilalui. Dan dulu TDUP dan SIUP yang merupakan kewajiban untuk persyaratan untuk pendirian usaha, itu masa berlakunya masing-masing bisa jadi tidak sama. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi ketika izin ini habis, kita harus perpanjangan. Dan ketika tidak perpanjang, itu akan mendapat sanksi. Kita lihat, ada 3 surat paling enggak yang harus dipenuhi. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu pemerintah mempermudah. Baik itu usaha besar, baik itu usaha kecil, tidak dibedakan lagi pengurusan NIB-nya. Dan persyaratan NIB itu sangat mudah sekali. Dia punya KTP dan dia punya usaha. Seperti itu. Jadi sekarang lewat OSS RBA itu bisa membuat NIB secara online. Kita cuma butuh 5 menit untuk mengakses OSS RBA, itu sudah memiliki legalitas NIB. Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Bahkan secara online, asal data yang kita berikan adalah valid, adalah benar. Dan bagaimana kita mengakses ini? Jangan khawatir, pemerintah memberikan pendamping-pendamping yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bisa dihubungi secara mudah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk kepengurusan NIB ini yang sulit itu hanyalah menentukan KBLI. Jadi kalau KBLI-nya sudah matching dengan usaha kita, ya itu tidak akan ada masalah gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dipenuhi, misalnya NIK, nomor NIK-nya berapa, namanya siapa, seperti itu, nomor telepon atau emailnya berapa, seperti itu. Nah, sayangnya banyak sekali pendamping-pendamping yang sudah membuatkan NIB itu tidak menyampaikan atau tidak mensosialisasikan kepada UMKM untuk apa NIB ini. Padahal NIB itu merupakan kartu sakti
yang menyatakan bahwa usaha kita adalah legal. Nah, sayangnya juga dari UMKM itu tidak juga tahu fungsinya, sehingga dia tidak menerima informasi-informasi tentang NIB. Ya, di sini kita lihat bahwa pemerintah sudah mengangkat UMKM, pengusaha kecil, itu menjadikan aset itu lebih tinggi dari sebelumnya. Bisa kita lihat di sini, di label ya, nanti mungkin akan dibagikan. Kita tidak akan membahas ini. Yang jelas pemerintah sudah menyatakan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja, aset di luar tanah dan bangunan untuk UMKM itu bisa kurang dari 1M. Kita lihat, kalau usaha kecil, dia bisa sampai 2M. Itu untuk omsetnya. Nah, saat ini pemerintah mengatakan kalau omset di bawah 500 juta itu tidak perlu membayar pajak. Seperti itu. Jadi NIB ini fungsinya sangat banyak sekali. Bisa meningkatkan kredibilitas UMKM. Bisa menjadi persyaratan untuk mendapat akses dari pembiayaan misalnya. Seperti itu. Nah, ini kita ulang ya. Jadi kalau NIB bisa diperoleh dengan mudah dengan pendamping-pendamping, dan kalau label halal itu didapat dari mana pendampingnya? Nah, kan kita lihat, kita tadi sudah sampaikan bahwa sangat banyak sekali pendamping-pendamping yang ada di sekitar kita, karena di sini BPJPH bekerja sama dengan universitas-universitas, terutama biasanya IAIN yang didahulukan. Sekarang juga sudah ada perguruan tinggi yang bekerja sama, juga bekerja sama dengan ormas-ormas resmi seperti NU, Salimah, IWAPI atau apapun, dan organisasi masyarakat. Di sini menciptakan pendamping-pendamping PPH. Sebetulnya menjadi pendamping PPH ini tidak sulit. Dia hanya mengikuti pelatihan yang disegarakan oleh LPH, LP3H. Seperti itu. Ya. Jadi mestinya kalau sudah menjadi pendamping, dia itu memahami tentang sertifikat halal. Dan jumlahnya semakin lama akan semakin terus dipercepat sehingga akan ada jumlah dan kualitas pendamping yang memadai. Sebetulnya kalau UMKM sudah memiliki sertifikat halal, pendamping itu harusnya menjelaskan. Menjelaskannya gimana? Gimana kalau kamu, kan saat ini ada kemudahan ya, kalau UMKM itu bisa menjadi penyelia halal bagi usahanya sendiri. Itu kan satu kemudahan saat ini. Bisa jadi kemudahan ini akan berubah untuk tahun-tahun yang akan datang. Makanya bagi pendamping mestinya menjelaskan pada UMKM, seandainya dia sudah mendapatkan sertifikat halal, itu sebaiknya dia juga ikut pelatihan menjadi penyelia halal, sehingga dia nanti bisa menjadi pendamping untuk UMKM yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin kurang disampaikan oleh pendamping, sehingga beberapa daerah itu sangat kekurangan pendamping. Seperti itu. Jadi pentingnya legalitas ini ya. Jadi UMKM seakan-akan dinyatakan sama dengan pengusaha-pengusaha besar. Karena dia telah memiliki NIB. Artinya usaha mereka legal. Usaha mereka tercatat di catatan kenegaraan. Seperti itu. Sehingga nanti ketika ada program-program, misalnya, ini saya katakan misalnya ya, di beberapa kota itu sudah terrealisasi. Jadi pembagian LPG itu bisa jadi nanti akan didahulukan untuk UMKM yang memiliki suatu usaha. Dia mempunyai jatah yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi ya diusahakan. Kalau seandainya memang usahanya belum legal, usahakan untuk segera dilengkapi legalitasnya. Kalau kita mempunyai NIB atau mempunyai legalitas, satu, kita terlindungi secara hukum. Kita bisa melakukan transaksi dengan akses pembiayaan lain. Kita bisa meningkatkan kredibilitas usaha kita, lebih diakui seperti itu. Dan kita bisa kolaborasi dengan perusahaan lain, soalnya perusahaan kita memang sudah legal. Kan seperti itu ya.
Nah, di sini NIB memiliki persyaratan yang sangat mudah. Sudah saya katakan tadi, ada KTP, ada usaha. Nah, untuk pemilihan KBLI, ini tolong jangan hanya terima saja, tapi dilihat di OSS. Jadi dia ketentuannya seperti apa. Jangan UMKM itu kalau begitu sudah melihat NIB, sudah punya NIB, selesai masalah. Enggak, harus dilihat benar apakah KBLI-nya sesuai dengan usahanya dia. Kalau tidak, itu bisa istilahnya diproteskan ke yang pembuat NIB. Dan jangan lupa, bagi pendamping UMKM, itu sebaiknya password dan username itu diberikan kepada pelaku usaha. Soalnya dia akan ada keterikatan dengan NIB yang saat ini dia pegang. Dan sebaiknya kalau bisa NIB dan password itu diberikan ketika file itu sudah dicetak dalam kertas tebal, diberikan dalam kondisi terbalik. Jadi ketika nanti NIB-nya misalnya difotokopi, dia tidak akan terlihat password dan username. Saya kira banyak sekali UMKM yang belum paham apa guna daripada NIB ini. Bisa jadi dia mempunyai 2 usaha, tapi 1 KBLI belum dimasukkan ke dalam NIB-nya. Seperti itu. Nah, kalau sertifikat halal, itu saat ini memang bisa dilakukan secara self-declare. Alhamdulillah saya sudah membantu sekitar 800 UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal secara self-declare. Nah, di sini kan ada pendamping. Nanti prosesnya akan kita sharekan ya. Kita akan di materi belakang mungkin akan kita ulas lagi. Nah, di sini yang menjadi masalah, pendamping itu hanya membuatkan sertifikat halal bagi UMKM. Sementara UMKM tidak disosialisasikan bagaimana konsekuensinya memiliki sertifikat halal ini. Nah, di situ sehingga ketika pendamping berinisiatif untuk membuatkan akun PO, dia hanya mengumpulkan data dari PO dan dia seluruhnya membuat sampai PO itu jadi. Nah, di sini harus ada sebelum menyerahkan sertifikat halal ke PO, pendamping itu mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Mensosialisasikan bagaimana SJPH ini tetap berlaku. Soalnya kenapa? Ketika dia mengisi akun si halal, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Seperti itu, ya. Jadi di sini sebisa mungkin kalau seandainya membuat manual SJPH bisa ditolong atau bisa dibantuin, tapi harus disampaikan kepada pelaku usaha kewajiban-kewajiban dia untuk tetap mempertahankan sertifikat halal ini bisa digunakan atau dia benar-benar menjamin produknya untuk memenuhi SJPH, ketentuan-ketentuan yang mengikat sertifikat halal itu. Nah, untuk PIRT ini biasanya kalau pendamping sudah melakukan pembuatan NIB, setelah itu dia juga melengkapinya dengan legalitas sertifikat halal, dia biasanya kalau untuk makanan minuman yang lebih dari 7 hari, dia tawarkan juga untuk pembuatan PIRT atau dikenal dengan SPP IRT. Seperti itu. Bisa membuat SPP IRT itu yang jarang disampaikan oleh seorang pendamping itu dia tidak memberikan persyaratan pemenuhan 3 komitmen. Jadi memang SPP IRT itu bisa langsung dicetak melalui OSS or RBA. Tetapi PU, pelaku usaha, itu mempunyai 3 komitmen. Di mana kalau 3 komitmen ini tidak segera dipenuhi, dia akan istilahnya mendapat peringatan dari Dinas Kesehatan karena tidak memenuhi 3 komitmen yang bisa diperpanjang 3 bulan ke depan. Ketika 3 bulan ke depan itu tetap tidak ada pemenuhan 3 komitmen ini, dia akan dibekukan SPP IRT-nya. Nah, ini informasi ini yang jarang disampaikan oleh pendamping pada pelaku usaha. Dan apa 3 komitmen itu? Yaitu 1,
pemenuhan sanitasi dan higienitas yang bagus dalam proses pembuatannya. Yang kedua, mereka melakukan CPPOB, cara pembuatan proses produksi pengelolaan obat yang baik, pengelolaan pangan olahan yang baik. Maaf, kok obat ya. Yang ketiga, pemakaian label yang memenuhi persyaratan. Jadi, meskipun ketika kita mendaftarkan label di OSS, itu akan ada klarifikasi dari Dinas Kesehatan. Mestinya langkahnya itu begitu SPPIRT ini muncul atau tercetak lewat OSS, pelaku usaha sewajibnya atau seyogyanya memberi kopi dari SPPIRT itu diberikan kepada Dinas Kesehatan setempat. Dan mereka meminta untuk ikut dalam penyuluhan tentang keamanan pangan. Artinya apa? Mereka yang telah mendaftar SPPIRT lewat OSS itu berkewajiban mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang akhirnya akan muncul sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas setempat. Itu merupakan persyaratan SPPIRT yang telah terverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu. Itu yang biasanya dilupakan oleh seorang pendamping, sehingga ketika diberikan oleh PU SPPIRT, PU merasa sudah aman gitu loh dengan legalitas SPPIRT. Padahal itu adalah legalitas sementara yang belum diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu. Jadi mestinya setelah muncul SPPIRT, dia memberikan fotokopi SPPIRT di Dinas Kesehatan dan dia meminta penyuluhan tentang keamanan pangan. Fungsinya apa? Sehingga Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan pada PU kalau dia memang memproduksi makanan, itu setidaknya keamanan pangannya dia bisa jamin. Bagaimana proses sanitasi higienitasnya seperti itu terpenuhi, tidak ada cemaran fisika, cemaran kimia, tidak ada cemaran biologi, dan tempatnya mumpuni untuk produksi seperti itu. Dan apa syarat-syarat perizinan SPPIRT? Itu satu seperti ini. Jadi tidak menjadi satu dengan rumah, prosesnya sederhana. Karena kalau dia memakai mesin otomatis, itu dia akan bisa memproduksi banyak. Padahal SPPIRT itu adalah izin yang kecil, izin yang lokal, izin yang belum sesungguhnya, izin yang hanya diberikan pada UMKM. Yang keterjaminannya itu mungkin bisa jadi tidak 100%. Seperti itu. Kenapa di sini dipakai semi otomatis boleh, tapi kalau otomatis tidak? Karena kalau dia produksi massal, itu resiko ketika ada terjadi cemaran atau kesalahan produksi, itu akan membuat kerugian pada banyak orang. Seperti itu. Makanya di sini pangan olahan kering lebih didahulukan. Dan hati-hati ya, meskipun itu minuman berupa herbal, minuman herbal yang bukan serbuk, itu tidak boleh SPPIRT. Dia harus MD. Karena apa? Keberbahayaan tentang kejernihan atau persyaratan dalam air minum. Itu sangat rumit sekali. Atau izin pengisian air galon. Itu juga nggak boleh SPPIRT. Dia harus MD. Karena berkaitan dengan keberbahayaannya itu. Nah, untuk syarat selanjutnya, masa simpan lebih dari 7 hari ini nggak baku. Seandainya memang ada UMKM yang kurang dari 7 hari, tapi dia ingin mengurus SPPIRT, itu juga boleh. Nah, syarat yang kelima, ini berkemas dan berlabel. Ini yang menjadi ketentuan khusus. Jadi, kalau sudah SPPIRT, sudah diajukan, meskipun itu dia keluar lewat OSS, OSS RBA, dia memiliki ketentuan verifikasi khusus dari Dinas Kesehatan. Misalnya, dia tertulis berapa gramnya. Tulisan gram itu tidak boleh tulisan GR. Tidak boleh G-nya besar. Dia harus tulisan GR yang kecil. Seperti itu.
Terus dia harus memakai bahasa Indonesia. Dia harus ada expired date-nya, ada kode produksi seperti itu. Ada nanti ketentuan tentang perlabelan. Mungkin kita akan ada di session yang khusus gitu. Dan hati-hati di sini untuk klaim itu biasanya obat-obat tradisional itu dia tidak boleh mengatakan dalam klaim indikasinya itu tidak boleh mengatakan menyembuhkan. Itu nggak boleh. Biasanya malah membantu pemulihan itu boleh. Tapi kalau menyembuhkan atau mengobati itu jelas tidak boleh SPP IRT. Nah, promosi berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Ini kode jenis pangan yang bisa dihandle, ada ya, nanti mungkin di materi juga bisa di-sharekan. Untuk kopi, teh kering itu bisa. Yang jelas di sini untuk minuman yang berupa cairan itu tidak bisa lagi SPP IRT. Untuk obat yang berupa maksudnya obat tradisional ya, itu beberapa masih bisa di SPP IRT dalam bentuk serbuk. Tapi yang berupa cairan sudah tidak boleh lagi. Ini panganan olahan yang tidak boleh SPP IRT. Karena apa? Karena ketahanan pangan itu yang berperan adalah 3. 1, pemerintah lewat undang-undangnya. Dia wajib melindungi seluruh konsumen. Jadi dia memberlakukan perundang-undangan itu untuk melindungi konsumen. Yang kedua adalah produsen. Jadi produsen itu bertanggung jawab tentang keamanan pangan, sehingga ketika sudah memperoleh SPP IRT dan dia sudah memperoleh tentang CPPOB dan memperoleh tentang cara produksi yang baik untuk keamanan pangan, sudah menerima penyuluhan dari Dinas Kesehatan, dia diharap tidak menggunakan obat-obat yang berbahagia, pewarna-pewarna tekstil, penggunaan pengawet yang berlebihan. Nah, ini yang sangat kurang. Mestinya pendamping-pendamping UMKM itu langsung upgrade menjadi fasilitator nasional atau fasilitator daerah di bawah fasilitator nasional yang akan memperoleh keilmuan tentang keamanan pangan seperti ini. Bagaimana sih, apa sih kalau saya produknya misalnya abon, kalau ingin lebih dari 1 bulan atau 3 bulan itu pakai pengawet apa, dan bagaimana takarannya pengawet itu, boleh memakai maksimal berapa miligram dalam per kilonya. Cara perhitungannya itu akan dijelaskan oleh pendamping yang sudah memperoleh sertifikasi fasilitator nasional atau fasilitator daerah di bawah fasilitator nasional. Jadi kita minta juga pendamping-pendamping mengupgrade dirinya menjadi Fasda atau Fasnas untuk tetap mendampingi UMKM-nya. Seperti itu. Jadi kalau pangan olahan tertentu, misalnya ingin memproduksi UMKM ingin memproduksi makanan diet yang kalorinya tertentu, itu tidak bisa. Dia harus MD. Atau makanan yang dengan sterilisasi komersial, dengan sterilisasi, dengan pemanasan, dengan inkubator seperti itu. Nah, itu harus tidak boleh SPP IRT. Dia harus MD atau kalau dia mau di ekspor ke luar negeri bisa ML. Nah, susu dengan pasteurisasi juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia riskan untuk tercemar dengan bakteri atau makanan frozen. Jadi kalau memiliki usaha makanan frozen, silahkan daftar MD. Alhamdulillah sekarang juga dipermudah lewat EREC dan OSS RBA kombinasi dengan pembuatan akun. Seperti itu bisa dilakukan dengan menghubungi fasilitator nasional. Ini ya, jadi beberapa makanan yang KBLI-nya tertentu bisa dilihat di sini. Kalau KBLI-nya tidak masuk di sini, berarti tidak bisa SPP IRT. Dia harus MD atau ML. Ini sedikit label saya singgung. Jadi ada beberapa persyaratan dari label, namanya harus nama Indonesia, tempat penyimpanannya juga harus ada, diproduksi, ini ada yang wajib, ada yang enggak ya, seperti ING itu tidak wajib, kode produksi bisa tidak dengan 2D,
bisa dengan kode produksi aja, tapi sebaiknya sekarang sudah bisa enak kalau pakai 2D itu enak. Ini untuk label, nanti mungkin kita bisa ke session lain. Nah, ini bentuk NIB-nya ya. Ini jadi kalau UMKM sudah menerima NIB, tolong dicek KBLI-nya. Kebanyakan di sini KBLI-nya itu sesuai dengan enggak? Ini KBLI-nya. Ini KBLI-nya kita lihat ya. Terus tolong dilihat di sini. Di masalah jenis itu ada tulisan terbit. Ada tulisan terbit. Jadi ada beberapa UMKM yang masih belum terbit. Sak meter Ada nice. Nah, ini ya. Sudah terlihat di layar ya. Jadi ini tolong dilihat. Jadi dari KBLI-nya kalau dia rendah, ini enggak masalah. Dia tidak ada ketentuan-ketentuan pemenuhan persyaratan. Nah, ini dilihat, terkadang tidak ada scan barcode-nya ini. Nah, itu bisa dicetak ulang. Atau tidak ada tulisan terbitnya ini. Nah, itu bisa dicetak ulang. Jadi dibuat ya. Dan uniknya NIB ini bisa dia tidak terbit kalau kita baru berencana membuat usaha atau menambahkan KBLI meskipun usaha itu belum ada. Itu bisa ditambahkan. Jadi orang yang tidak mempunyai usaha tapi ingin berusaha, misalnya saya ingin membuat laundry, saya belum ada usaha apa-apa, itu juga bisa muncul NIB-nya gitu. Ya, tapi di sini nanti dikasih keterangan tercatat, tidak terbit, seperti itu. Ya. Sebentar. Nah, sini ini saya ada gangguan ini, Pak. Kok nggak bisa ini, Pak. Bentar. Sebentar ya. Ini repotnya kalau tinggal di desa gini nih, Pak. Pak moderator. Sama, apalagi saya lagi di pulau nih, Bu. Lagi di mana nih, Kang Adi? Lagi di pulau, Bu, di Lampung. Oh, Masya Allah. Betah di Nah, Lampung, dah. pulang-pulang. Nah, ini sudah jelas ya. Mudah-mudahan bisa nih habis ini nih. Pes. Maaf, sudah nampak? Sudah nampak ya? Sudah, Bu, Ya, sudah. ya, NIB. Kelihatannya masih nggak bisa di ini, Pak. Kelihatannya nggak bisa, tetap nggak bisa ya. Sebentar. Saya bisa dibantu moderator? Mungkin dari sinyalnya, Bu. Iya. Udah kelihatan. Berubah tapi ya. Ya, ini untuk NIB ya. Nah, di sini ada PIRT ya. Sekarang di PIRT, ini sekarang dilihat.
nggak bisa full. Pak Adi maaf nih kalau di full dia nggak bisa jalan kelihatannya. Oh bisa, bisa, bisa ya. Sudah berubah ya. Ya, ya. Ini kalau PIRT, ini kebanyakan yang tidak dijelaskan pada customer itu ini. Jadi komitmen. Jadi komitmen ini tidak dijelaskan pada pelaku usaha. Ini ada tulisan ya, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, menerapkan CPPOB, dan memenuhi persyaratan label. Seperti itu. Nggak berubah ya slide-nya ya. Mau saya bantu share, Ibu? Iya nih kelihatannya nggak berubah. Sudah berusaha masih belum bisa. Ya, bantu share ya, Bu. Ya, untuk slide SPPIRT ya Pak ya. Udah tadi ya. Jadi ada 3 komitmen SPPIRT itu yang kadang diabaikan oleh pendamping untuk tidak dijelaskan pada pelaku usaha. Langsung ke sertifikat halal aja. Ini ya. Sertifikat halal aja langsung. Terus masih jauh nih Kang. Nah ya, kita lihat ya di sini sertifikat halal itu ada 2. Nah, sebelumnya Kang. Ya, sertifikat halal itu ada 2. Yang reguler dan self-declare. Sebelumnya Kang. Ya, jadi kalau yang reguler ini berbayar ya. Jadi dia bisa barang atau jasa. Kalau yang self declare itu hanya untuk makanan, minuman atau tertentu. Seperti itu. Jadi dia memiliki ketentuan tertentu, misalnya modal omsetnya di atas 500 juta, hanya 1 outlet, seperti itu. Itu saya kira sudah biasa, cuma yang biasanya yang untuk memenuhi per industri itu yang digunakan adalah penyelia halal yang ber-BNSP. Jadi kalau penyelia halal tidak ber-BNSP itu tidak bisa untuk industri. Dia bisa untuk restoran, bisa untuk rumah makan, catering bisa. Tapi untuk barang-barang misalnya kulit itu akan dilakukan oleh penyelia halal yang ber-BNSP. Next. Next. Nah, ini kita lihat bahwa produk yang telah memiliki sertifikat halal itu mempunyai komitmen gitu loh. Jadi mempunyai komitmen bagaimana dia bisa diproduksi atau dijamin SJPH-nya. Next. Next. Nah, ini kita lihat ya. Jadi mulai dari bahannya. Jadi sistem SJPH ini adalah menjamin pendamping perlu menjelaskan pada pelaku usaha bahwa bahan itu harus dipastikan kehalalannya. Bagaimana cara memproses bahan itu juga harus memenuhi kualifikasi dia terhindar dari najis. Misalnya kalau mereka melakukan packing di lantai, itu dia tidak boleh. Atau bahan penggilingannya bercampur dengan penggilingan bahan lain. Misalnya bakso digilingkan di tempat penggilingan bakso umum. Itu juga tidak boleh. Soalnya kenapa? Ada kontaminasi. Sangat sering sekali pelaku pendamping yang mensertifikatkan bakso itu tidak keluar sertifikatnya hanya gara-gara prosesnya ini yang tidak dipenuhi gitu. Jadi kalau prosesnya dipenuhi, insya Allah sertifikatnya bisa halal. Sertifikat halalnya bisa keluar. Tapi kalau prosesnya tidak dipenuhi, dia tidak akan keluar. Artinya mentok di komite fatwa dan akan dikembalikan. Beberapa pendamping memiliki kasus ini gitu loh. Jadi produk saya bakso kok keluar, kok punya saya tidak, itu pada proses produknya. Itu yang tidak terpenuhi. Nah, kita tidak hanya mengajarkan pada UMKM cara proses
cara SJPH ini dipenuhi, tapi bagaimana membangun komitmen dan tanggung jawab daripada pelaku usaha untuk tetap konsisten menjalankan ini. Itu yang sulit. Dan itu tentunya pendamping. Sehingga ketika sertifikat halal ini diberikan, memang benar-benar pelaku usaha menjaga komitmen untuk tetap memproduksi produk dari kehalalannya. Ya, jadi kalau misalnya dia memproduksi di lantai, itu sudah tidak boleh lagi, harus dialasi. Dia memproduksi ada hewan, kucing yang lalu lalang, itu juga tidak boleh. Itu yang perlu dijelaskan. Sehingga kehalalannya memang benar-benar terjamin. Nah, ini sangat jarang ya pendamping melakukan ini ya. Next. Maaf nih Kang Adi jadi tambah kerjaan. Nah, di sini makanya kita mengatakan bahwa UMKM yang tadi aja yang penyelia aja yang penyelia Kang. Yang langsung ke penyelia aja. Nah, jadi saat ini memang UMKM bisa menjadi penyelia halal untuk produknya sendiri. Tapi bisa jadi untuk ke depan ini akan lebih diperketat. Makanya kita menganjurkan pendamping yang sudah memiliki atau pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, silakan mengikuti penyuluhan atau webinar penyelia halal secara gratis. Informasinya bisa di sosmed, bisa di IG, bisa di pendamping. Tolong pendamping saya kalau ada penyelia halal, pelatihan penyelia halal, sebisa mungkin saya ikut. Dan itu tidak ditarik biaya. Dan sangat sekarang makanya. Soalnya kenapa? Penyelia halal ini yang akan bertanggung jawab terhadap proses produksi. Sehingga ketika dia ikut webinar, mungkin selama 3 hari, dan ada pretest, post-test, dan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, paling enggak dia lebih paham tugas dan kewajibannya. Ini kan dipermudah ya, dapat sertifikat dulu baru belajar gitu ya. Next. Tugas dan penyelia halal nanti dibaca aja. Sekarang saya ke alur pendaftaran sertifikat halal. Nah, ini supaya pelaku usaha itu paham. Jadi pendamping itu biasanya membuatkan akun, memproses semua itu mewakili pelaku usaha. Tapi jangan lupa pendamping harus menjelaskan seluruh prosesnya sehingga pelaku usaha mampu menjaga SJPH. Seperti itu. Next, langsung ke format label halal. Next, langsung ke format label halal. Nah, ini yang jarang sekali pendamping menjelaskan pada pelaku usaha. Label halal itu memenuhi ketentuan tertentu, baik itu warna, baik itu komposisi, baik itu ketebalan ketebalan tulisan itu mempunyai peraturan tertentu. Dan sebetulnya file ini bisa diminta ke pendamping. Mestinya ketika pendamping memberikan sertifikat halal itu sekalian memberikan filenya dalam bentuk apa ya itu ya PDF kalau nggak salah ya, atau link apa gitu. Istilah komputernya saya kurang paham tuh. Jadi ini mempunyai ketentuan tertentu. Jadi warnanya bisa ungu, dasarnya bisa hijau seperti ini, atau hitam atau putih. Ini bisa merupakan label utama yang dia tegak lurus, atau label sekunder yang vertikal, yang horizontal, maksud saya, itu tergantung atau disesuaikan dengan kemasannya. Next. Next. Next, Kan Adi. Nah, ini adalah ketentuan, bukan yang ukuran tadi. Nah, ini adalah ketentuan ukuran label halal. Di situ dibuat detail. Jadi bukan hanya asal. Ada kebijaksanaan dari BPJPH bisa dibuat dua level untuk ID yang terlalu panjang. Itu bisa. Nah, saya sampaikan materi kesimpulan.
Langsung kesimpulan, Kak. Halo, ya. Jadi kita mohon bahwa pendamping harus memberikan sosialisasi yang penuh, sosialisasi yang utuh terhadap PU tentang legalitas. Dan legalitas ini akan bertahap. Mungkin pertama kali NIB, setelah itu sertifikat halal, setelah itu SPPIRT, bisa juga HAKI, atau juga tentang misalnya SNI. SNI juga bisa, SNI Bina UMK itu juga bisa. Jadi akan banyak legalitas yang bisa dibantu, bisa dilakukan oleh pelaku usaha sendiri dan didampingi oleh seorang pendamping. Kesimpulan dari pembicara materi saya tadi adalah legalitas usaha sangat diperlukan dan manfaat yang sangat diperlukan. Program pemerintah memberi kemudahan legalitas usaha ini tolong dimanfaatkan oleh UMKM sebelum ketentuan keras atau berbayar. Dan yang kedua adalah UMKM harus naik kelas karena sudah banyak pendamping-pendamping yang bertaburan di sekitar tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Ini materi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan waktu akan kita kembalikan lagi kepada Mbak Wildan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas materi yang sangat luar biasa ini. Pastinya materi ini akan sangat bermanfaat bagi kita, terkhusus pelaku UMKM. Dan untuk memperjelas materi pada hari ini, saya akan buka sesi tanya jawab. Ternyata ya Bu, sebelum dibuka sesi tanya jawab juga sudah banyak sekali para peserta yang mau bertanya. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Elina. Mohon izin bertanya, bulan Maret tahun 2024 PIRT akan habis. Bagaimana cara melakukan perpanjangannya? Dan apabila sudah pernah mendapatkan halal UMKM, ternyata sudah expired, apakah harus mengurus perizinan ulang? Jika harus ulang, apa masih boleh untuk mengurus lagi lewat sehati atau harus yang reguler? Itu Ibu. Oh ya. Jadi, waduh, ini pertanyaannya banyak sekali nih Mbak. Kok nggak dibuat 1, 2, 3 gitu ya? Betul. Bisa diulang Mbak? Saya catat Mbak. Jadi yang pertama itu katanya kalau Heeh. misalkan PIRT, perpanjangan PIRT itu bagaimana, Bu? Oh iya, jadi PIRT itu bisa diperpanjang lewat OSS RBA. Kalau Ibu sudah mempunyai NIB, NIB-nya itu kita bisa masuk lewat akun Ibu. Jadi Ibu punya username sama password, masuk OSS RBA, itu di dalam NIB ada draft kalau nggak salah PB Unku, lewat PB Unku. Jadi lewat PB Unku itu nanti dibuka, di situ ada pengajuan permohonan baru atau perpanjangan. Kalau dahulu mungkin belum ada NIB, itu ajukan aja permohonan baru, bukan perpanjangan. Tapi kalau sudah mempunyai NIB, bisa dengan perpanjangan. PIRT. Oh iya, itu Ya. Bu. Terus ini katanya kalau misalkan udah pernah dapat label halal tapi sudah expired, itu gimana Bu ngurus perizinan perpanjangnya mungkin ya? Apakah harus Ini mengulang sesuai. atau boleh lewat sehati atau yang reguler katanya Bu? Ya, kita lihat usahanya. Kalau bisa memang masuk dalam pemenuhan self declare, masuk persyaratan self declare terpenuhi, misalnya dia cuma satu outlet, omsetnya tidak lebih dari 500 juta. Terus seperti itu dia bisa mengajukan lewat self declare. Ajukan lagi aja baru. Soalnya itu mungkin sudah 4 tahun yang lalu ya berarti ya. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah expired, lakukan aja lewat self declare kalau memang memenuhi, kalau tidak bisa lewat reguler. Kalau mau lewat self declare bisa membuka pendamping BPJPH, dilihat pendamping yang terdekat siapa. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Mbak Elina. Semoga jawaban dari narasumbernya sudah cukup. Lanjut pertanyaan dari Bapak Jaya Wahyudin. Apakah ada program untuk training untuk menjadi penyelia halal atau auditor halal?
Iya Pak, jadi untuk Bapak Jaya Wahyudin ya, eh, penyelia halal itu saat ini bisa diikuti dengan cara mendaftar, bisa menghubungi atau dilihat di sosial media. Biasanya IAIN itu membuka apa namanya penyelia halal. Itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Seperti itu. Jadi kalau untuk menjadi auditor halal itu juga lewat LP3H ya. LPH ada LPH yang lihat aja atau tanya dibuka akunnya di BPJP buka aja akun di BPJPH Pak lewat lewat komputer ya. Terus atau ditanyakan ke pendamping terdekat atau di sosial media. Ada banyak LPH yang malah biasanya mencari itu. Dan di situ ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang jelas nanti hasil akhirnya adalah sertifikat penyelia halal. Nah, kalau sudah jadi penyelia halal, boleh mendampingi UMKM lain. Bahkan kalau self-declare ini masih berlangsung, itu ada fee-nya, Pak. Seperti itu. Silakan nanti cari informasi. Kalau misalnya mau calling saya, ya monggo, silakan. Nanti ketika ada informasi, saya biasanya nge-share lewat status biasanya. Ya. Ini ada satu lagi dari Pak Jaya ya. Iya, katanya Ibu, saya sudah memiliki sertifikat pendamping UMKM BNSP, tapi belum ada kegiatan untuk pendampingan. Bagaimana agar menjadi pendamping UMKM? Kalau Bapak sudah memiliki pendamping ini, Bapak bisa menjadi pendamping UMKM dengan menghubungi ke dinas koperasi setempat atau dinas perindustrian. Biasanya mereka mempunyai kelompok atau kelompok-kelompok apa namanya LSP ya Pak ya. Jadi silakan hubungi LSP UMKM setempat atau biasanya langsung aja ke dinas koperasi Pak. Di situ akan banyak informasi. Apalagi kalau dinas koperasinya sudah mempunyai klinik. Itu biasanya malah mereka akan dipasang standby di situ, akan mendapat fee juga biasanya. Seperti itu. Jadi lebih aktif lagi ya Pak ya, bergabung dengan pendamping-pendamping yang lain. Sering juga ada pendamping yang kewalahan mengurusi pendampingnya. Seperti itu. Jadi kurang selancar lewat internet tentang pendampingan ya Pak ya. Grup-grup WA juga sangat banyak sekali. Silakan nanti hubungi saya atau Kang Adi, nanti kita akan masukkan ke grup pendamping UMKM. Seperti itu, Pak Jaya. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, ada kasus NIB. Waktu pembuatan awal salah membuat UMK, dibuatkan non-UMK. Pelaku usaha tahu setelah mau membuat sertifikat halal jalur SD ditolak. Padahal usahanya membuat keripik bawang bombay rumahan. Omsetnya tidak sampai 5M per tahun. Mau memperbaiki lupa email sama pasportnya. Nah, itu gimana Bu solusinya? Ya, wah ini saya curiga nih, omset tidak sampai 5M. Udah berapa M nih Bu? Jadi gini ya, jadi kebanyakan memang kalau dulu password dan username itu tidak langsung diberikan pada PU. Pendamping pun itu terkadang hanya menyimpan di satu laptop. Ketika laptopnya hang, itu banyak kehilangan password dan username. Ini kasus-kasus dulu seperti itu banyak sekali. Nah, memang ini salah satu penjagaan istilahnya ya, penjagaan daripada DPM PTSP. Pembuatan NIB adalah sangat mudah. Tapi ketika ada kesalahan, itu memperbaikannya itu mungkin nggak cukup waktu 1 minggu zaman dulu. Jadi kita perlu melakukan Zoom dengan DPM PTSP pusat. Itu ketika COVID kita lakukan sampai seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih mudah lagi dan sudah lebih banyak cara lagi. Ada nomor-nomor tertentu yang bisa dihubungi atau paling enggak yang paling cepat silahkan Ibu datang ke DPM PTSP setempat dan menunjukkan kasusnya. Jangan lupa bawa NIB yang asli dan KTP dan beberapa foto yang menunjukkan bahwa ibu memang memproduksi produk tersebut. Dengan seperti itu, biasanya DPM PTSP akan melakukan riset secara massal. Artinya apa?
bisa jadi 1 hari itu selesai. Atau bisa jadi ada DPMPTSP yang mengumpulkan beberapa pelaku usaha yang memiliki permasalahan seperti ini, sehingga dikumpulkan di hari tertentu dan dia akan dilakukan riset ulang secara bersama-sama. Itu untuk menjaga apa namanya, privasi daripada yang memiliki NIB. Sekali lagi, membuat NIB 5 menit jadi, tapi ketika memperbaiki akan membutuhkan waktu yang sangat lebih. Lama. Seperti itu. Ada lagi yang raise hand? Pertanyaan berikutnya katanya dari Ibu Erni. Izin bertanya, saya sebagai PU, apakah ada arti dari nomor sertifikat halal tersebut dari angka pertama sampai angka terakhir? Gimana? Apakah ada? Ibu siapa tadi? Dari nomor sertifikat arti. halal itu, Bu. ID sertifikat halal yang di bawah itu artinya apa katanya, Bu? Ya, kalau dalam Badan POM, MD itu memiliki arti. SPP IRT itu juga memiliki arti. Tapi kalau sertifikat halal, saya kira BPJPH belum memberikan informasi. Saya kira mungkin ada artinya, tapi artinya tidak disebar ke umum. Seperti itu. Biasanya ada coding ya istilahnya ya. Iya, betul, Bu. Bisa minta. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Aldi Ikhwan. Izin Lalu. bertanya, Bu, saya salah memilih KBLI. Sudah 3 KBLI ternyata salah semua. Ingin mengganti semuanya, bagaimana caranya? Kemudian bagaimana dengan akun si halal yang lupa email dan pasportnya? Iya, kalau untuk masalah akun si halal direset aja. Saya pikir nanti akan terima verifikasi lewat email dan password. Iya. Waduh. Dia maksudnya lewat apa nih? Tolong hubungi pendampingnya aja. Nanti pendampingnya yang bisa menyelesaikan. Seperti itu ya, Pak. Ya betul. Tapi kalau KBLI karena ini memang apa privasi ya, istilahnya nggak asal-asalan. Kita nggak semudah menghapus, menambah KBLI itu kan tidak mudah. Artinya pemerintah melindungi gitu. Kembali lagi ke awal, membuat NIB adalah mudah, tapi memang bisa dilakukan sendiri. Tapi harus hati-hati. Ketika ada kesalahan, memperbaikannya membutuhkan effort yang tinggi. Sebaiknya kalau ada kesalahan, sebaiknya hubungi DPM PTSP yang setempat. Seperti itu aja jawaban saya. Betul. Makanya jangan main-main untuk pembuatan NIB ini. Ya, lebih bagus menghubungi ke pendamping setempat. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Suryatmi. Izin bertanya, Bu, saya kan punya beberapa produk. Ada batasan nggak untuk pengajuan halal? Pengajuan halal jamu saya sudah berlabel halal. Apakah saya masih bisa mengajukan untuk produksi saya yang lain? Itu, Ya, Bu. jadi BPJPH itu tuh kan memberikan kemudahan gini ya. Kalau dia sudah mengajukan di tahun yang sama, di tahun yang masih tahun yang sama, asal kategorinya beda, itu bisa. Tapi kalau lain tahun itu nggak bisa. Jadi PU hanya dikasih kesempatan sekali untuk pengajuan. Dan pengajuan dulu itu bisa sampai 10 produk. Masing-masing produk bisa sampai 10 variasi. Dulu. Tapi sekarang dibatasi. Sekarang bisa sampai cuma 3 produk dengan beda kategori dan itu pun masing-masing kategori hanya dibatasi sampai 10 produk. Biasanya pendamping tidak menginformasikan ini karena tidak mau kebanyakan kerjaan. Nah, ini PU sudah mulai harus cerdas, jadi minta supaya sebanyak mungkin produknya bisa dimasukkan. Jadi jangan sampai kalau dia mempunyai produk es, produk kacang, terus produk apa namanya sambal kacang misalnya, sambal pecel misalnya, itu bisa masing-masing 10 varian. Maksudnya kalau sambal pecel level 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu bisa. Seperti itu ya. Nah, makanya ketika sudah menerima sertifikat halal, dilanjutkan aja mengikuti pelatihan penyelia halal yang gratis. Ya. Monggo, ada lagi? Ada ini dari Bapak Edi.
Untuk kedai kecil dan kantin sekolah, terkait izin halal bagaimana apa bisa self-declare? Sekarang untuk dokumen SJPH untuk mikro kecil tidak perlukan cukup proses produksi sederhana. Ya, jadi kalau untuk kedai kecil atau kantin itu silahkan buat ya maksimal kalau dibedakan kalau produknya banyak, ambil aja 3 kategori yang paling banyak. Kalau masing-masing kategori itu 10 kan berarti sudah 30 produk yang diusulkan. Itu saya kira sudah cukup bagus. Ya. Terus kalau masalah tentang dokumen SJPH mikro kecil, itu proses produksi sederhana memang diperlukan. Proses produksi memang diperlukan. Tetapi yang menentukan itu bukan kita sebagai pendamping, bukan. Tapi yang menentukan adalah komite fatwa. Sehingga sekecil apapun proses harus dijelaskan secara detail. Itu yang penting. Kalau tidak secara detail, pasti akan ditolak. Seperti itu. Ada lagi? Dari Bapak Agung, katanya Bu, apa alasan produk bakso tidak masuk kriteria produk self-declare? Sementara banyak pedagang bakso keliling yang sampai saat ini belum menemukan titik terang terkait bagaimana mengurus sertifikat halal melalui jalur self-declare. Menurut Ibu, gimana solusinya? Karena pedagang bakso keliling tidak mungkin untuk ikut jalur reguler, kebanyakan karena biaya yang tidak mampu. Itu Bu. Ya, jadi gini ya. Jadi kita sudah mengatakan bahwa SJPH itu kritis di prosesnya. Jadi kalau pedagang tidak ada kata eliminir bagi komite fatwa, itu tidak ada. Jadi kalau memang bahannya dibeli dari tempat yang tidak memiliki RPH, itu jelas tidak mungkin. Kenapa mereka bisa dan mereka tidak? Karena mereka memang bisa menyertakan sertifikat halal. Dagingnya dibeli dari RPH. Sedangkan yang tidak bisa menunjukkan sertifikat halal. Ada titik kritis lagi. Yang kedua, mereka menggunakan penggilingan sendiri. Jadi di proses SJPH itu digunakan proses penggilingannya pakai blender sendiri. Tidak bercampur dengan penggilingan umum. Sehingga di sini dipastikan tidak ada kontaminasi. Nah, itu komite fatwa melihat di prosesnya. Ketika prosesnya tidak memenuhi persyaratan halal, otomatis tidak dikeluarkan sertifikat halal, artinya dikembalikan. Nah, di sini nanti pendamping yang tugasnya memberi pencerahan kepada PU atau di prosesnya itu dibenarkan. Pasti ada kata-kata atau kalimat yang salah di prosesnya itu. Seperti itu ya. Semoga ini menjawab dan akan banyak PKL bakso yang akan tertolong. Ya. Next. Ada permintaan Bu ini dari Ibu Mufridawati, katanya mohon dimasukkan ke grup pendamping UMKM Bu, karena untuk belajar lebih paham tentang pendampingan P3H ini, katanya beliau merupakan pendamping P3H Muhammadiyah juga. Loh, Lanjut, biasanya kan setiap LPH kan ada grupnya ya. Silahkan ikut di grup yang LPH ikutin gitu. Soalnya di sini kan juga ada persaingan antara LPH, harus banyak-banyakan juga kan. Ya, nggak apa-apa, monggo ikut aja. Pokoknya sosmednya BPJPH jangan ditinggalkan gitu aja. Lanjut. pertanyaan dari Bapak Sadam. Bu, pas awal pengajuan sertifikat halal melalui program self-declare, kemudian produksi meningkat menjadi besar pabrik. Apakah perlu perubahan? Bagaimana prosedurnya, Bu? Lokasi usaha di Bogor, namun KTP pemilik di Jakarta. Pengajuan PIRT Bogor atau Jakarta ya, Bu? Ya, PIRT itu sesuai dengan lokasi tempat. Nah, kalau usaha ini sudah berkembang, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Kalau mau dinaikkan grade-nya, jadi ini ada beda ya. Mungkin masukan lagi buat teman-teman. Jadi kalau sertifikat halal secara self declare itu dikeluarkan oleh BPJPH.
Tetapi kalau sertifikat halal dikeluarkan secara reguler, itu dikeluarkan oleh LP POM MUI. Meskipun dia nanti oleh surveyor ya atau oleh Sukovindo atau LPH manapun, itu tetap akan dikeluarkan oleh LP POM MUI. Itu yang menunjukkan gengsi sertifikat halal yang diperoleh. Jadi kalau sertifikatannya halal, misalnya Bapak usahanya sudah besar, ingin meluaskan lagi pemasaran, ketika customer Bapak itu melihat bahwa sertifikat halal ini masih dikeluarkan oleh BPJPH, itu menunjukkan kredibilitas usaha Bapak. Dia akan lebih menghargai sertifikat yang dikeluarkan oleh LP POM MUI. Seperti itu saya kira. Kalau mau digantikan, monggo ketika kuat. Soalnya kan kalau LP POM MUI kan berbiaya ya, dan harus menggunakan penyelia biasanya yang kalau barang gunaan harus ber-BNSP. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ini kayaknya nggak ada yang raise hand ya? Iya, pada nulis pertanyaan di kolom chat, Bu. Oh ya. Ada lagi? Ini kelanjutan dari Bapak Aldi, Bu. Katanya kan tadi kalau misalkan lupa paspor itu kesuruh kasih tahu pendampingnya. Nah, gimana kalau pendampingnya juga lupa, Bu, email paspor si halal itu? Kalau emailnya password, nah ya itu. Waduh, di lembar SJPH itu biasanya ada emailnya. Jadi ketika emailnya itu tidak hilang, bisa direset password. Coba dibuka dulu di lembar SJPH-nya. Itu selalu ada emailnya. Jadi nggak ada alasan ya emailnya lupa ya. Saya kira kalau emailnya sudah kepegang, passwordnya sudah kepegang, saya kira bisa direset. Iya. Ya, semoga menjawab. Ada pertanyaan, Bu, katanya apakah penggilingan bakso bisa disertifikatkan? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Dengan proses reguler, tidak self-declare. Jadi di situ nanti paling enggak ada SOP tentang pembersihan. Jadi customer yang datang dipastikan daging yang harus halal. Itu harus masuk dalam SOP. Yang kedua, setiap jenis daging harus dipisahkan peralatannya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Setelah selesai, itu harus dibersihkan dan alat harus dijaga kebersihannya. Jadi tidak meninggalkan alat dalam kondisi kotor. Jadi ada tahapan-tahapan yang diwajibkan ketika kita nanti membuat SOP. Dan kalau memang penggilingan daging itu sudah halal, saya kira insya Allah akan semakin laris. Soalnya kenapa? Ketika penyembelihan itu sudah halal dan dia sudah dihalalkan, juleha itu kan juga bisa dimintakan sertifikat halal. Ketika seorang juleha itu memiliki sertifikat halal secara reguler, itu ternyata lahan kerjanya sangat bertambah. Kita tahu ya bahwa Indonesia sangat banyak sekali masyarakat Muslim dan sekarang sudah mulai memperhatikan makanan halal itu sangat lebih tinggi daripada makanan higienis dan makanan yang aman. Seperti itu, Mbak Wildan. Selanjutnya, izin bertanya lagi, ada pelaku usaha de kombuka mengapa tidak bisa didaftarkan sertifikat halal, sementara tape bias yang sama-sama menghasilkan alkohol? Kombucha sudah tidak yang memakai bahan kombucha tidak bisa mendapat label halal karena peragiannya sulit untuk dibatasi. Jadi kalau beda waktu aja itu sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa ditentukan kadar alkoholnya, tergantung dari prosesnya. Kalau prosesnya memenuhi persyaratan halal, kombucha bisa dipakai. Tapi kalau prosesnya tidak memenuhi persyaratan halal, tidak bisa dipakai. Karena proses fermentasi yang berwaktu itu tadi.
Itu menurut saya. Jadi dari prosesnya. Lanjut, Ibu ada pertanyaan dari Ibu Ida. Apakah satu NIB bisa mengajukan halal untuk beberapa produk, lebih dari satu produk, dan untuk tambahan halal, produk yang akan dihalalkan apakah bisa menggunakan NIB yang sama? Mungkin ini sama ya, Bu ya, seperti pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Oh. Apakah satu NIB bisa mengajukan halal? Bisa dengan kategori yang sama, di tahun yang sama. Seperti itu ya? Sorry. Bisa dengan kategori yang beda di tahun yang sama. Misalnya saat ini mengajukan snack kacang. Terus mengajukan lagi kue. Maksudnya gini. Jadi pertama kali mengajukan minuman misalnya. Yang kedua sambal kacang. Yang ketiga misalnya kue. Itu bisa. Dan masing-masing maksimal 10 variasi. Tapi harus ada foto produk, PO, dan pendamping di lokasi produksi. Seperti itu ya. Itu sebagai bentuk pengetatan. Seperti itu, Mbak Wildan. Baik, terima kasih Ibu. Itu juga merupakan pertanyaan terakhir dari peserta webinar hari ini. Alhamdulillah pesertanya itu sangat antusias dan ramai sekali yang bertanya terkait materi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kesempatan terakhir bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh angkat tangannya. Boleh Rupanya raise hand. pesertanya malu-malu ya, nggak ada yang raise hand ya. Sebelum kita tutup nih, masih ada kesempatan satu orang penanya lagi, tapi syaratnya harus raise hand. Jangan nulis di kolom chat. Wah, benar-benar nggak ada yang raise hand nih. Ini, Oh, ada Edi. nih, Bapak Edi. Iya, Bu. Dari Jawa Timur. Jatim dari Jawa Timur apa namanya? Edi Jatim. Enggak, dari Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa dengan Ya, Pak Edi. kedai selama ini ada kedai-kedai yang portable. Jadi mereka jualnya pindah-pindah. Itu bisa disertifikasi halal apa enggak? Untuk kedai-kedai seperti ini. Mereka jualannya kan jualan produk pangan yang baca tinggal goreng aja. Atau juga mereka ada yang produksinya ada produksi di cireng, cireng atau produk lain. Ya, saya sudah menangkap pertanyaannya. Jadi sertifikat halal ini yang disertifikati, yang di label halali, itu produknya apa? Dia mau dijual pakai keliling, atau dijual mau di tempat, atau dimanapun, itu nggak masalah. Cuma yang membuat itu mempunyai persyaratan. Dia harus UMKM yang omsetnya di bawah 500.000 setahun. Itu bisa pakai self-declare. Jadi memang sasarannya, tujuannya memang kita ke PKL-PKL itu, Pak. Di samping itu kita juga mensosialisasikan keamanan pangan. Gimana dia biar bisa membuat produk yang benar-benar terpenuhi keamanan pangannya. Otomatis kalau dia sudah halal, dia itu di atas baik dan aman gitu loh. Jadi seperti itu. Kita malah memberi pencerahan pada mereka itu. Bagaimana kalau membuat bakso tidak memakai borak. Seperti itu. Tidak memakai pewarna-pewarna tekstil. Seperti itu, Pak. Jadi jangan khawatir. PKL-PKL silahkan menghubungi pendamping-pendamping. Dan pendamping-pendamping bisa dilihat secara online. Dengan menuliskan pendamping BPJPH. Dan menuliskan lokasinya. Itu akan banyak pilihan pendamping yang bisa dipakai atau membantu kita untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan kalau mau lihat kualitas pendamping, itu bisa dilihat juga. Silakan ketikkan nama pendampingnya dan dilihat sudah berapa banyak sertifikat halal yang dia ciptakan atau dia terbitkan. Itu menunjukkan kualitas pendamping. Kita tidak memungkiri ada beberapa pendamping yang dalam tanda kutip agak nakal,
Tapi mudah-mudahan sudah mulai sadar ya. Jadi memaksimalkan semua produk UMKM meskipun pekerjaan kita agak payah. Seperti itu Mbak Wildan. Baik, Mudah-mudahan terima kasih. menjawab. Semoga cukup Ya, ya terima Bapak kasih. Edi. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi tanya jawab telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga para peserta atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Sebelum kita tutup, boleh dibuka kameranya para peserta. Kita akan melaksanakan foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Pengen tahu nih wajah-wajahnya nih. Terima kasih Siap. yang sudah buka Ya, kamera. foto ya. Dari slide pertama dulu, Pak. Ya, halaman 1 nih. 1, 2, 3. Oke, sekarang beralih ke halaman 2. Ada 3 halaman ini ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wah, penggemarnya Bu Faidah rame ya. Sekarang halaman ketiganya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya Wildania selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap ikuti webinar pada Sedekah Ramadan Jilid kedua ini. Besok juga pasti ada lagi dengan materi yang sama-sama kerennya. Terima kasih Ibu dan juga para peserta. Terima kasih, banyak maaf juga dari saya ya.